Nah, begini, memang ini uniknya. Jadi gini, kalau kita bisnis di kota Bandung itu kita harus follow the market, bukan create the product gitu ya. Artinya begini, market lagi ins-nya di mana, kita harus follow nih gitu ya. Ketika awal kali, kalau kita bicaranya tadi traffic, ketika awal kali Teras Ciamplas dibuka, orang-orang Bandung, saya rasa nggak Bandung saja ya, se-Indonesia itu pasti FOMO ya. Di mana ada tempat hits, pasti deh dia digembrong begitu ya bahasa Sundanya. Nah, setelah COVID sekali lagi, pasti animo turun teh. Tadi karena fasilitas ada yang rusak, kemudian ada beberapa area-area yang juga kurang layak dijadikan foto spot dan lain sebagainya, animo pasti turun gitu ya. Belum lagi dampaknya COVID itu merubah habits yang paling mudah begini teh. Teh TV ini masuk generasi apa Punten kalau saya tanya? Mas, berarti satu generasi sama saya. Teh TV berarti pernah pengalaman ke Ciamplas itu cuma ngeliatin patung superhero, betul? Ada Batman, ada Superman, Mr. Bean dan lain sebagainya. Itu tuh waktu di zaman kita dulu itu jadi salah satu peminat kita untuk ke area Ciamplas, betul ya Teh ya? Dan selain itu produknya juga ada celana jeans. Ciamplas itu terkenal dengan jeans ya sebelum ada Teras Ciamplas. Nah, setelah COVID balik lagi Teh, orang-orang sekarang lebih mudah beli produk itu di e-commerce. Oh iya, betul nggak? Kayak kita deh, saya saja sama Kang Jay kalau beli aksesoris atau underdeal motor, saya nggak langsung ke bengkel. Saya lihat dulu di e-commerce, betul nggak? Nah, kita mensiasatinya dengan apa? Kita mensiasatinya dengan kalau kuliner itu kan memang harus disajikan dan dinikmati itu langsung. Nah, makanya salah satu kekuatan kita ini, jadi tadi Teras Ciamplas tahap 1 itu Teh punya 12 section atau bagian. Yang dimana teras 1, 2 itu open space, 3, 4 itu kuliner, itu belum ada pedagang, masih minim. Kemudian 3, 4 itu souvenir, 5, 6, 7 itu kuliner. Nah, kita coba genjot dari 5, 6, 7 Teh. Itu karena di situ area kuliner semua. Dan selanjutnya 8, 9, 10 itu souvenir. Di situ juga masih kosong. Jadi kita coba genjot dari kuliner dulu. Nah, kulinernya tadi sudah dijelaskan sama Kang Jay sedikit. Kita eskalasi ke menu-menu yang ada di Ciwok. Jadi kita coba mengimbangi, kalau menyaingi saya rasa nggak mungkin ya, karena Ciwok itu lebih komersil, dia punya budget yang lebih besar daripada kami. Jadi kita ibaratnya gini, TTV kalau punya 50.000 nih, jajan di Ciwok dapat 1 piring, kalau di kita bisa 2-3 piring gitu. Jadi kalau secara traffic, balik lagi, setelah pandemi ini kita kebetulan juga ngitung ya, Kang Jaya, kita pakai counter manual Teh. Jadi orang yang naik itu kita coba hitung. Sebelum ada teras tahap 2, ritme atau traffic orang yang hanya naik, belum tentu jajan ya dia ya, per pekan itu cuma di angka 350 sampai dengan 420. Nggak sampai 500 orang Teh. Kalau konversi belanjanya berapa Kang Edo? Konversi belanjanya biasanya 10 sampai 15%. Bayangin Teh, 1 minggu dia. 500 orang naik, berarti yang belanja itu kalau 10%, let's say 10%, berarti cuma 50 orang dong yang belanja. Belum lagi dibagi berapa kios nih. Berarti kan sepi banget tuh Teras Ciamplas. Tapi setelah kita melakukan perbaikan diantaranya adalah sayangnya begini Teh, Teras Ciamplas ini rusak secara citra, rusak secara digitalisasi. Kalau Teteh buka Google, Teras Ciamplas yang muncul itu berita-berita negatif. Nah itu yang bikin kita sedih ya, karena kita pelaku pedagang dan juga pengelola. Makanya kita lawannya, kita counternya dengan media sosial juga Teh. Kita counternya dengan Instagram, TikTok. Salah satunya ini, kita counter dengan kita hadir ke radio-radio untuk menginformasikan bahwa Teras Ciamplas itu tidak mati, masih tetap ada aktivitas. Dan alhamdulillahnya, bulan kemarin kita counter, hitung ya, dengan adanya tadi aktivitas komunitas, entertainment, kemudian ada perubahan menu. Itu sekarang ritmenya itu 1 pekan itu kita sudah hampir tembus 3.800 sampai 4.000 Teh. Jadi konversi sales atau belanjanya itu 10%-nya ya anggapnya 400 sampai 450 orang tuh. Signifikan. Dan kalau ada yang bilang Teras Ciamplas itu sepi dan lain sebagainya, mungkin pandangan dia hanya dari bagian souvenir. Karena tadi souvenirnya tutup. Tapi kalau kita buka gitu ya, pedagang-pedagang di Teras Ciamplas, ini saya kasih satu sampel yang tadi ayam terasi yang legend tadi ya Teh ya. Itu omset dia tuh 60 juta per bulan. Artinya nggak bisa dibilang bahwa di situ nggak ada pergerakan ekonomi dong, gitu ya. Kalau kami sih memang karena kami newcomers gitu ya, pedagang baru ya, kami masih dapat kisaran 3 sampai 4 juta lah per bulan begitu ya. Yang artinya ya itu cukup sih enggak, tapi tidak rugi lah begitu. Nah, makanya salah satunya kami juga bersinergi dengan berbagai macam dinas terkait gitu ya. Kita juga coba bantu ikut dari peranan kita di pemerintah kota. Kayak kemarin itu
bazar-bazar di... kita sempat isi teh gitu ya. Bazar-bazar kita sempat isi, kegiatan-kegiatan yang mendukung apa namanya event-event di Kota Bandung kita juga isi. Kayak kemarin Bandung Big Sale. Nah, kami pun ada salah satu pedagang kami yang ikut untuk meramaikan pagelaran Bandung Great Sale tadi teh di Citylink, Festival Citylink. Jadi secara traffic bisa dibilang pertumbuhannya ada teh, walaupun belum signifikan begitu. Begitu tadi.